knowledge. Karena mereka misalnya rumus adalah jumlah uang beredar dikalikan produksi, dikalikan ini inflasi gitu segala macam. Dan rumusnya selalu pakai dolar, ngerti nggak? Makanya sewaktu saya dan sahabat saya hobi berdebat itu Pak Gita, kita berdebat lama, akhirnya kita coba menggunakan matriks. Begitu dolarnya diganti gold, ternyata nggak ada inflasi loh. Gitu. Kenapa dunia nggak pernah mau mengakui gold sebagai tadi center of universe terhadap ekonomi, benar nggak? Oh, rupanya negara-negara itu nggak punya sumber daya alamnya emasnya, karena itu mereka nggak berani. Yang punya kan cuma kita doang, benar nggak? Yang segini besar. Oh, kalau itu dipakai, mereka nggak punya underlaying nih. Lebih baik pakai angin, benar nggak? Jadi saya pikir, kenapa kita nggak fight ya, gitu. Tapi kita lihat, Gaddafi mati hanya karena dia membuat Afrika akan menggunakan gold sebagai underlaying. Nggak sampai setahun mati. Benar? Kemudian Saddam Hussein dapat peristiwa yang sama. Nah ini kayaknya. Jadi Saddam juga sama. Saddam nggak ada yang namanya distraksi, bom yang nuklir yang mereka punya, itu cuma tool untuk mereka menyikat Saddam, benar nggak? Mereka harus punya drama bahwa karena dia mau menggunakan transaksi euro dan emas, nggak mau pakai dolar lagi. Dan saya udah cerita berkali-kali di CIA itu tulisannya protect dolar gitu kan. Jadi mereka ada lembaganya gitu. Nah singkat cerita, apa strategi kita? Kita nyoba pertama adalah dinaran. Dinaran adalah alat yang Anda bisa naruh dan bisa ditukar, bukan misalnya Mas jualan jam, harga jam berapa, 1 juta atau berapa gram, 1,1 gram, 1,05 deh, udah 1 gram, transfer gramasinya, ambil jamnya gitu kan. Jadi emas jadi alat tukar, emasnya ditukar sama jam, jadi barter, kembali ke zaman baheula. Bener nggak? Dulu karena pakai gram dipotong-potong ya nggak mungkin. Tapi dengan digitalisasi tadi hal itu mungkin, benar nggak? Dan alhamdulillah sudah 3 tahun dinaran berjalan agak sedikit terseok karena baru 300.000 orang berjoin di dinaran. Terus kalau rata-rata naruh duit 5 juta, ada 1,5 triliun uang di dinaran, ada 1,5 ton emas di dinaran. Dan saya merasa itu kurang cepat, gitu. Saya masih gelisah, gitu ya. Setelah kita pelajari, ternyata orang-orang kita yang punya residual atau uang yang idle itu nggak sampai 5%. Yang punya 10 juta nganggur yang untuk ditaruhin di emas itu nggak banyak, benar nggak? Dan juga kita belum banyak bisa menerima, karena dia harus mendownload aplikasi dinaran, belum banyak yang menerima. Problem berikutnya adalah kita baru punya 1 ATM. Kalau kita punya 100 ATM itu beda lagi, karena di mana-mana bisa transaksi, di mana-mana bisa ambil emas, di mana-mana bisa store emas, gitu kan? Itu masih banyak infrastrukturnya yang itu umurnya saya, gitu ya. Dan alhamdulillahnya sudah 3 tahun, sampai saat ini kompetitor kita di seluruh dunia nggak ada. Bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia, gitu ya. Jadi, tidak ada gramasi emas ditukar dimanapun, gitu. Nah, lalu kita menyadari bahwa, oh ternyata sahabat kita, teman kita, saudara kita itu kuatnya di bawah itu. Yang bisa beli misalnya dia jual pecel yang nabungnya cuma bisa ya 15.000 sehari gitu loh. Nggak bisa, taruh 5 juta tuh nggak mampu dia. Akhirnya kita buat yang namanya microgold. Nah alhamdulillah microgold kencang sekali jualannya. Terus sekali lagi regulator nanya. Kita malah nanya regulator, bukan regulator nanya kita. Kita tanya, ternyata dia bilang, Pak ini izinnya agak sedikit abu-abu. Karena emas itu investasi itu tidak boleh dijual berjenjang. Paham ya? Saya pikir, terus kalau nggak boleh gimana solusinya? Benar nggak? Nggak ada Pak solusinya. Peraturan kita kan harus ada aturan dulu kan. Kami harus buat FGD, forum group discussion, begini-begini. Kapan dagangnya nih kita, bener kan? Itu yang membuat kita akhirnya kita harus ketemu tengah. Pengusaha tuh nggak boleh ada matinya gitu ya. Kita die hard, itu susah matinya. Kita mereview sudah 5 kali sama Kemendak, akhirnya
bisa nggak Anda punya produk lain dan ini bisa menjadi alat bantunya. Nah gitu, akhirnya kita ketemu di oke, apa nih yang kita mau mainkan. Jadi ini tetap aja berjalan seperti biasa, tetapi demi izin harus ada sesuatu. Nah akhirnya kita mulai berpikir, saya menengok ke salah satu anak saya pikir ini bukan nepotisme ya. Nepotisme itu kan bapaknya presiden, anaknya wali kota, mungkin itu. Kalau ini kan swasta, boleh dong. Putri saya ini kebetulan sekolah di top 5 designer, S2-nya di Polimoda di Florencia di Italia, dan dapat beasiswa dari sebuah institusi yang sangat prestis gitu ya. Begitu dia tamat, dia bekerja di Louis Vuitton. Jadi tangan kiri. Dari tadi gue ngomong terus. Nah, terus dan saya bilang sama dia, kita harus masuk ke fashion jewelry. Nah ini agak sedikit personal yang saya mau ceritakan. Jadi dunia fashion itu keras sekali. Jadi mereka tuh harus kayak mesin mendesain banyak, dan suatu hari dia telepon, stres dia karena karyanya dia, karena dikejar deadline, karyanya diambil sama orang lain, terus dipresentasikan, terus diterima, dan ini karya gue, berdebat dia kalah argumen. Ngerti maksudnya? Bahwa mereka kayak mesin ini di industri number 1 in the world ini kan. Terus dia sangat frustrasi, terus dia mau berhenti. Dia telepon, saya bilang, Mbak jangan berhenti. A winner never quit, karena a quitter never win. Ngerti kan? Karena kalau dia berhenti nanti jadi servo. Nah, ngerti servo? Jadi servonya nggak pernah nyelesain apa yang dia mulai, bertahan terus. Akhirnya dia bertahan, tapi begitu kontraknya habis, jadi perpanjang lagi sama Louis Vuitton, tapi dia tolak. Tapi begitu pulang berat badannya naik 30 kilo. Karena dia stres. Ibunya marah, masih tuh lihat gara-gara semua, ngerti nggak? Ngerti ceritanya kan? Dan dia menjauhi desain, tapi dia bilang, saya bilang, Mbak, negara butuh lu, gitu. Goyang. Oke. Dia narik garis desain. Itu kira-kira 7 bulan yang lalu dia tarik garis. Terus dia datang ke pengrajin di kota gede, dia taruh segala macam. Nah, sorry agak emosi. Anyway, jadi nanti kita lihat karyanya, nanti Pak terima kasih. Jadi nanti kita lihat benda ini semua walaupun belum sempurna, tapi ini adalah karya dari 2 desa. Jadi kita datang ke sebuah desa yang dulunya punya lebih dari 200 pengrajin filigree. Jadi kita mengambil namanya filigree. Filigree adalah desain ukiran dari logam. Jadi budaya luhur bangsa Indonesia itu bukan hanya mengukir batu, kayu, tapi mengukir emas. Jadi nanti Anda bisa melihat emas itu kecil sekali diukirnya, sulit ngebuatnya. Karena itu kita bahannya pakai koper dulu, pakai tembaga, setelah diukir baru kita plate emas 24 karat gitu ya. Nah, rata-rata tuh 0,15 sampai 0,2,5 gram emasnya. Nah, kita nanti lihat betapa rumitnya pekerjaan tersebut. Jadi tolong diapresiasi pengarya ini, orang-orang Kota Gede dan Gianyar ini, karena mereka tadinya itu dari 800-an pengrajin
itu sejak tahun 2020 turun sampai sekarang tinggal 100 kali. Dan begitu kita 80 orang kita karyakan karena harus membuat 100.000 cincin gitu ya. Cincin dulu, kita belum main gelang. Nanti ada gelang, ada charm, ada stopper. Nanti kita akan cerita gelang ya. Terus hal-hal yang masuk. Tapi kita masuk ke filigree dulu. Karena filigree adalah budaya yang hanya Indonesia punya. Siapa di sini dari Padang? Sumatera Barat, benar nggak? Waktu nikahan, baju adat Padang, benar nggak? Emasnya kayak apa itu? Itu dibuatnya diukir, benar nggak? Siapa di sini dari Makassar, benar nggak? Ya kan? Anda lihat tradisi. Jadi tradisi mengukir logam mulia atau suasa itu sudah tradisi lama. Nggak mungkin budaya itu dipunyai oleh negara Eropa, benar nggak? Ngukir logam loh, bukan ngukir kayu, logam. Nanti lihat ya, kecil sekali, rinci kecil, pernik, dan mengerjakan yang benar. Dan saya lihat kita masuk ke filigree, kita memutuskan masuk ke filigree. Jadi kalau penyelupan atau plating itu tradisi udah hampir 3 generasi di keluarga saya. Jadi kalau urusan mainan emas, plating apa segala macam itu nggak ada masalah gitu, industri keluarga. Jadi yang ininya anak, yang ininya keluarga, ponakan, yang ininya minta izin ya, bukannya nepotisme sekali lagi ya. Tapi udah kita menengok aset kita. Sama seperti Anda di dunia jaringan. Anda nggak usah melihat sesuatu tuh yang jauh. Jangan, wah kalau gua kenal Ahmad Dhani nih bisa 1 juta nih downline gua. Jangan. Nggak penting. Karena yang Anda harus target adalah circle of influence-nya Anda, benar nggak? Lingkar pengaruh. Anda pasti punya lingkar pengaruh kan, benar nggak? Berapa rata-rata Anda punya sahabat? Atau berapa rata-rata manusia punya sahabat? Berapa menurut Anda? Sahabat Anda. Sahabat itu adalah teman di kala duka, benar nggak? Ya kalau apapun nggak nanya, kenapa sih lo ikut filigrana? Itu bukan sahabat, benar nggak? Kalau sahabat, gue ikut filigrana, gue ikut. Nah itu sahabat Pak, benar nggak? Ada berapa kira-kira sahabat Anda? Kalau sahabat Anda kurang dari 4, jangan mati dulu. Yang bawa ke kuburan Anda pasti orang bayaran. Benar nggak? Jadi Anda bukan masalah dengan filigrana, Pak. Anda ada masalah dengan diri Anda, benar nggak? Jadi kalau Anda punya sahabat banyak, punya lingkar pengaruh yang banyak, Anda lingkar pengaruh, gue ikut gitu kan karena lingkar pengaruh. Jadi semakin besar lingkar pengaruh Anda, hidup Anda tuh benar. Jadi kalau Anda nggak maju-maju, coba lihat lingkar pengaruh, jadi nggak ada orang yang percaya Anda, benar nggak? Jadi yang salah diri kita Pak, jangan salahin Jokowi, benar nggak? Jokowi lagi, nggak pernah salah Jokowi kan? Yang salah Luhut. Biar seger aja. Oke, kita lanjut ke topik kita. Jadi kita itu berharap filigree kita menjadi world class jewelry, gitu kan? Dan kita bayangin, jadi dalam satu paket yang 3 juta itu ada 12 paket, ada 12 cincin. Jadi harganya 3 juta dapat 12 itu kira-kira berapa per cincinnya? 250.000. Harga pasaran adalah 340.000. Berarti kalau kita jual 12-12-nya, kita dapat 4 jutaan. Bener nggak? Udah balik modal, bener nggak? Bisnisnya gratis, gitu ya. Dan di sini kita mengingatkan bahwa usia, kita mereview. Kenapa sekarang kita menarget filigree-nya? Saya tanya, Mbak, bisanya yang mana? Yang emak-emak aja dulu. Kenapa? Karena emak-emak di atas usia 35-40 itu yang muslim 60% pakai hijab. Dan begitu mereka berhijab itu nggak bisa pakai kalung, nggak bisa pakai anting, nggak bisa pamer, benar nggak? Makanya yang dipamer adalah brosnya, benar nggak? Itu nggak ada aksesori itu mereka. Kadang gelang pun tenggelam, benar nggak? Padahal untuk keindahan, untuk kelayakan mereka perlu aksesori. Ambil pasar itu aja dulu. Jadi saya terima, gitu ya. Yang cowok-cowok itu kayak manja, selalu bilang, yang cowok kapan? Yang warna putih masih yang sahabat. Bener ya? Pasti masuk kita akan ke yang cowok, yang segala macam aksesoris ya, dunia aksesoris itu pasti kita masuk karena kita melihat yang surprising saya adalah baru saya dapat kemarin dari teman-teman Kemendak datang ke kantor
itu memberitahu bahwa industri perhiasan itu 1 tahun 32 triliun rupiah. Tepuk tangan dulu buat industri perhiasan. Setiap tahun naik 10%, itu naik. Bahkan di tahun 2020 naik 24%, boleh cek di Google. Perhiasan, berita buruknya 80% asing. Jadi kita mau rebut kedaulatan lagi, bener nggak? Kan temanya kita mari Bung rebut kembali, bener nggak? Sama-sama mari Gu rebut kembali. Mardi. Jadi kampanye gitu. Jadi niatnya sih oke. Mari Bung rebut kembali 1, 2, 3. Mari Gu rebut kembali. Hidup Prabowo. Oke, kita tidak perang langsung dengan mereka, tapi kita menggunakan strategi berjuang dengan menjual filigrana. Nah, yang kita lakukan adalah kita menggunakan strategi silent tapi fast. Jadi yang kita harus lakukan kepada teman-teman sekarang adalah start. Itu nggak boleh pelan. Ingat ya, kalau kita mau lari maraton beda dengan kalau kita mau lari sprint. Bahkan cara startnya pun ada caranya. Nah, industri kita ini memang larinya maraton, tapi kita mau di awalnya Anda semua sprint, benar nggak? Kenapa begitu? Karena yang kita ingin lakukan adalah kita ingin membuat gerakan ini menjadi cepat dalam waktu 1 tahun. Yang saya harap adalah ada 1 juta BRO business right owners yang menjualkan microgold, yang menjualkan filigrana dengan cepat. Alasannya adalah kita ingin membuat movement ini ada di seluruh dunia, benar? Jadi dinaran ada di seluruh dunia, microgold ada di seluruh dunia, filigrana, dan seluruhnya nanti berbasis adalah gold ecosystem. Niat kita. Nah, jadi ini yang terakhir adalah saya berharap teman-teman, kan kita saat ini sudah diceritakan sistemnya. Saya akan mereview sedikit. Nanti yang nerangkan siapa? Jadi kita adalah satu-satunya mungkin bisnis jaringan yang mempunyai 2 sumber pendapatan di luar dari direct commission. Satu adalah dari binary, yang kedua adalah dari sistem matahari. Saya berharap adalah salah satu sistem ini Anda tabung, karena kita punya program 112, satu keluarga punya 1 kilogram emas dalam 2 tahun. Karena kalau Anda nggak punya 1 kilogram emas gitu ya, atau sekitar 1 miliar sekarang, Anda tuh tidak aman. Saya bilang tadi, tidak aman. Ingat, emas bukan membuat kita kaya, tapi emas membuat kita tidak miskin. Paham ya? Harus difahami dulu nih. Emas bukan untuk membuat kita kaya, tapi emas tidak membuat kita miskin, gitu ya. Jadi punya emas itu bariernya Anda. Kalau Anda punya 1 kilogram emas, itu Anda nggak mungkin lebih miskin dari 1 miliar tadi, kira-kira gitu. Tapi kalau Anda punya rumah, katakanlah maaf ngomong 3M, atau rumah itu kebakaran dan rupa asuransi dan lain sebagainya, hilang itu. Beda sama emas, gitu ya. Balik ke topik kita. Jadi saya menganggap sebuah keluarga itu baru bisa disebut makmur atau sejahtera adalah kalau mereka punya deposit 1 kilogram emas. Itu. Nah, kita harus punya programnya. Jadi dari 2 income itu, 1 untuk hidup Anda, katakanlah yang matahari untuk hidup Anda, yang binary untuk tabungan, gitu ya. Nanti dijelaskan unsur ini. Karena bisnis ini sudah kita review, sudah kita pelajari, ini yang terbaik. Tadinya kita mau menjual langsung. Anda tahu menjual langsung contohnya gini. Di follower Bosman ada IG ada 2,2 juta follower gitu ya. Terus di YouTube ada sekitar 1,8. Total mungkin 4 juta. Potong deh. Bersih. Anggap ada yang di sini juga ada yang di sini. Anggap 1 juta. Benar nggak? 1 juta orang. Kita dulu pernah menghitung, saya, Mas Satria dan lain sebagainya pernah menghitung bedanya selegram atau celebrity on dunia gram-graman, dunia sosmed dengan influencer. Jadi ada orang yang 4 juta followernya, dia terkenal, tapi belum tentu influencer. Influencer itu kalau dia flu 4 juta orang batuk, gitu. Itu influencer, bener nggak? Kalau satu orang influencer bersin,
followernya flu, gitu kan? Itu baru influencer. Tapi kalau orang terkenal dia flu, terserah masa lalu, benar? Ternyata kita masuk kategori 1 juta orang ini terinfluence oleh Bosman, benar? Terinfluence. Terus kalau mereka kita target dari kantongnya 500.000 setahun, bisa nggak? Dia beli bajunya Bosman, dia beli bukunya Bosman, dia ikut workshopnya Bosman, gitu kan? Dia masuk Dinaran, dia masuk Santara contohnya. Maka potensinya adalah 500.000 dikali 1 juta follower, ada 500 miliar per tahun. Kita pernah petik 200 miliar per tahun ambil Dinaran, 100 Santara. Ternyata 500 miliar itu yes ada beneran. Dari tahun 2020, 2019 kita memetikin segitu. Bisa nggak dulu filigrana ini kita jualnya manual, bisa nggak? Ternyata kaya sendiri itu nggak enak, Pak. Jujur loh, bisa nggak kita jual filigrana ini pakai cara itu? Kejual juga, bener nggak? Cuman kita bilang, lah artinya contohnya gini, misalnya harganya 80, biaya iklan 20, modalnya 100, dijual 120, untung 20%, bener nggak? Kenapa nggak 40%-nya didistribusi ke multi level? Paham ya? Toh ongkos kita sama-sama 800, kita mikir, sekarang ada pilihan manajemen nih. Pilih yang kayak gini tapi kerja sendiri, atau pilih yang begini kerja bareng-bareng, paham ya? Ini masalah strategi bisnis. Bisa nggak kayak tadi, modal 80, kita jual 120, untung 40, tapi yang 30 atau 20% itu dibagi buat iklan Facebook, iklan, bener nggak? Karena ada kan AdSense, siapa yang main AdSense, paham kan? Nah kita bilang, kenapa kita mesti memperkaya Mark Zuckerberg, bener nggak? Bener nggak? Kenapa nggak ini kita ambil buat kita kasih ke teman-teman? Itulah yang kita lakukan. Akhirnya kita bilang enggak. Walaupun ada orang bilang, Bosman main MLM. Saya bilang, bukan main MLM-nya, karena kita bisa membuat teman-teman mempunyai income, bener nggak? Yang bener kan? Yang 40% itu kita distribute 7 level. Jadilah sistem kita sekarang. Jadi kita cuma memindahkan biaya marketing ke kantongnya teman-teman, ke sahabat semua. Paham prinsip bisnisnya? Nah, inilah yang akan kita jalankan secara bisnis. Kita bilang, enggak, saya masuk ke sana. Kan ada yang merasa, Pak itu kan beribat orang banyak. Dan bisnis itu yang paling enak kan beribat dengan sedikit orang kan. Saya pikir beda. Karena kita memang mau membangun kesadaran untuk bernegara biasa menggunakan ini. Jadi nanti komisi pun kita minta, tapi itu pilihan, untuk masuk ke Dinaran supaya Anda mulai apa-apa transaksi pakai gramasi. Kan nggak ada inflasi Anda kan? Mulai terbiasa, nanti beli kambing, kurbanin mertua apa segala macam pakai. Ambil kurban buat mertua gitu. Jadi itu udah pakai gramasi. Atau kalau Anda sekarang mau jualan kambing, terima gramasinya, bener nggak? Jadi udah bisa, karena udah bisa aplikasi. Begitu nanti transaksinya anggap sekarang sekitar 4 gram ya harga kurban, 4 gram, begitu Anda mau ambil emasnya, datang ke ATM dulu, kami jegrek ambil emasnya. Habis itu bingung mau diapain lagi, emasnya taruhin lagi, bener nggak? Jegrek. Terus karena di kita ada rupiahnya yang bisa buat, ya udah pakai rupiahnya aja, transfer kemanapun bisa, karena rupiahnya kan udah easy transfer kan. Tapi emas Anda begitu naik kayak sekarang, garansi dari emas menaik terus. Jadi nanti saya kasih lihat bahwa besok mungkin saya akan buat videonya. Jadi Amerika itu cadangan minyaknya, jadi dulu punya reserve cadangan minyaknya. Untuk membuat harga minyak turun, dia keluarin. Sekarang cadangannya udah sama, cadangan emas semua cadangannya udah pada habis semua nih. Apa yang terjadi? Sebentar lagi harga minyak naik, harga emas naik kayak gitu. Harga dolar malah turun. Jadi itu yang terjadi teman-teman, bahwa wah kalau lihat kayak gini teman-teman kayaknya harus simpan emas. Nah teman-teman yang nggak bisa punya emas langsung 5 juta, ya udah beli yang nyicil gitu ya. Terus untuk perhiasan dia sama pakai emas. Terus kalau dia mau jual balik lagi kita terima sama. Itu juga bisa menjadi alat tukar. Jadi filigrana kalau rusak ganti. Ya, itu kita ganti. Terus nah, ini mungkin early bocoran. Nanti kita punya satu produk yang namanya Suasa. Beda sama filigrana, karena filigrana itu berdasarkan filigri. Kalau Suasa sudah modern, udah nggak ada ukir-ukiran yang kayak gitu. Mungkin ada mata, kan di sini nggak pakai mata. Di sini ada Swarovski, ada zircon, ada berlian dan segala macam lah ini. Tapi ini nanti ya
Nah nanti ini bisa ditukar. Jadi kalau Anda membeli nanti sekali lagi September ke atas, modelnya kan itu aja. Nah, Anda bisa tukar di sini. Nah ini bisa dijual juga, benar nggak? Jadi nggak mati kita produknya, nggak itu aja. Itu yang terus kita berkarya, berproduksi. Dan teman-teman, informasi terakhir. Jadi saya menganggap perjalanan kemarin kita ber-85. Siapa? Tolong berdiri yang ikut cruise bareng-bareng kemarin. Oke, tepuk tangan buat teman yang cruise bareng. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi gimana komentarnya cruise? Dahsyat. Jadi Pengen lagi.